Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya, setelah bercerita tentang kehebatannya Nabi Sulaiman alaihissalam, kita lihat apa yang sama Allah tidak dikasih ke Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu pernah didatangi sama jin, sama Rasulullah dicekek jinnya, sama Rasulullah mau diikat di masjid supaya setelah bubaran sholat nanti para sahabat bisa lihat tuh jinnya. Tapi Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena itu hanya diizinkan untuk Nabi Sulaiman. Itu hanya berhak untuk Nabi Sulaiman, kata Rasulullah SAW. Jadi saking dahsyatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta sama Allah, ya Allah kasih aku kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi yang nyebut dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengar suaranya semut, bisa ngomong sama burung, ngomong sama hewan-hewan semua. Anak buahnya semua jin jadi anak buahnya. Angin dan lain sebagainya. Punya ribuan kuda yang kudanya ternyata dia hobi sama kuda. Kalau sekarang bisa dibilang hobi moge, motor besar, motor gede. Dulu Nabi Sulaiman itu hobinya kuda. Dia senang kuda itu yang bisa angkat kakinya, itu dia senang. Yang ternyata bikin beliau lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang sampai lupa zikir saat petang, disuruh sembelih semua kudanya. Habis ini melalaikan, kata Nabi Sulaiman. Sama Allah diganti sama angin, jemaah. Angin jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Punya jin-jin yang bisa jadi kontraktor, jemaah. Tidak ada dulu ekskavator, tidak ada itu breaker, angkut mesin begini pindahin forklift, tidak ada. Jin semua yang kerja. Takut sama Nabi Sulaiman, takut sama Nabi Sulaiman. Sama Nabi Sulaiman disuruh bikin piring. Wajifanin kal jawab wa kudurin rasiyat. Allah disifati piringnya kayak danau besarnya, jemaah. Kayak itu piringnya besarnya mungkin kayak masjid ini, piring. Wa kudurin rasiyat. Terus itu teko-teko yang luar biasa. Jin-jinnya itu ada yang namanya Banna wa Ghawwas. Ada jin-jin spesialis bangunan, ada jin-jin spesialis menyelam. Cari itu mutiara-mutiara dalam laut. Di bawah kendalinya Nabi Sulaiman semua. Setiap hari diabsen sama Nabi Sulaiman. Tidak hadir, bermasalah. Bahkan Hudhud pun terlambat dicari sama Nabi Sulaiman. Mali ala aral Hudhud, kata Nabi Sulaiman. Kenapa aku tidak lihat Hudhud ini? Mana Hudhud tidak hadir? Tahu Nabi Sulaiman, siapa saja pekerjanya. Kamu kuda kerja, mana fulan kuda ada, Nabi Sulaiman. Dan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? I'malu ala Daud syukra. Wahai anaknya Daud, wahai keluarganya Daud, i'malu, beramallah kamu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, syukur dengan lisan, dengan hati saja tidak cukup. Kita harus beramal kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Saba ayat 13 ya. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarganya Nabi Daud ya. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Beramallah sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Tanah yang kita pijak itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita pandang setiap hari itu adalah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon yang bikin rindang, bikin enak pandang mata itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan yang musimannya terus ganti-ganti, besok musim ini, besok lagi musim itu. Buah-buahan terus, tidak berhenti, tidak putus, jemaah. Jeruk, apel, ya semangka, durian dan lain sebagainya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mungkin tidak bisa beli, tidak punya. Terkadang mata pun lihat dijejer itu sama orang tukang buah, senang kita lihat. Iya enggak, jemaah? Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu, senang kita lihat.
Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim dari ayat 32 sampai 34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah turunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang mana dari air tersebut yang turun dari langit, Allah tumbuhkan itu tumbuhan-tumbuhan rezeki untuk kalian. Mau sehebat apa petani itu menanam jamaah? Kalau sama Allah tidak dikasih hujan, bisa kita makan padi? Tidak bisa. Makan beras, makan nasi? Tidak bisa jamaah. Allah yang tekankan dalam Al-Quran, itu rezeki untuk kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah ciptakan juga itu bintang-bintang agar kalian tidak tersesat saat kalian ada di lautan. Wa sakhkhara lakumul anhar. Allah juga ciptakan untuk kalian. Bahasanya Allah untuk kalian. Allah tidak butuh sama itu semua jemaah. Itu semua buat kita. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Allah juga ciptakan itu matahari dan bulan buat kita. Kita kalau lagi bulan purnama langsung ambil handphone di foto, Masya Allah, terang luar biasa. Tenang hati ngelihat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari kalau itu, jamaah, kata para ulama, matahari itu kalau diturunkan sama Allah sejengkal posisinya, kita ini bisa mati kekeringan, jamaah. Kalau matahari sama Allah ditarik sejengkal, kita bisa mati kedinginan. Allah ciptakan matahari buat kita, jemaah. Allah yang meletakkan di posisinya yang pas. Untuk siapa? Untuk kita. Allah bikin itu sungai-sungai. Allah bikin matahari dan bulan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kasih kalian atas apa yang kalian minta, semua sama Allah dikasih. Apa yang sama Allah tidak dikasih, jemaah? Ana mau tanya. Apa yang sama Allah kalian tidak dikasih? Coba kasih tahu. Tidak ada, jemaah. Sama Allah dikasih ke kita semua. Semua yang kita butuhkan sama Allah dikasih. Belum dikasih, berarti ada hikmah di situ. Kamu tidak bisa punya ini bahaya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kasih, datangkan untuk kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh kalau kalian mau hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa hitung. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim dan kafar dan kufur, yang suka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dikasih semua kok seakan-akan kita ini miskin terus. Tidak pernah cukup. Sahabat dulu punya satu biji kurma, setengahnya disedekahkan. Nih, taruh. Kita punya uang banyak, tidak mau sedekah sama sekali. Kenapa? Ngerasa miskin. Hatinya ngerasa miskin terus. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada bekas nikmat Allah di diri kita. Tidak pernah sama kita dihadirkan itu semuanya. Makanya kita berantakan. Gara-gara kita tidak pernah mendatangkan nikmat-nikmat Allah pada diri kita. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kebetulan beliau itu adalah muridnya Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, murid yang satu-satunya khatam belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini terkenal karena muridnya. Muridnya beliau itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau yang mempopulerkan gurunya. Dikit-dikit berkata Syekh, siapa Syekhnya? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini terungkap bahwasanya beliau adalah seorang ulama yang besar di zamannya. Awalnya tidak terlalu terkenal. Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa sih nikmat yang paling besar?
mobil yang banyak, anak yang soleh, istrinya 3, punya gedung. Apakah itu nikmat yang sangat besar? Kesehatankah? Uang, emas, anak buah yang sangat banyak, atau punya budak yang mentaati dia sama dia disuruh apa ditaati? Apakah itu nikmat yang sangat banyak? Apakah itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan di sini bahwasanya nikmat itu adalah nikmat hidayah. Pegang jemaah. Apa gunanya antum punya uang banyak, punya istri banyak, punya anak banyak, sehat walafiat, kolesterol normal, gula normal, asam urat tidak ada, tulang sehat, diperiksa umur organ tubuhnya masih 18 tahun, ada alatnya sekarang. Cek umur organ. Ada yang masih muda, 40 tahun, umur organnya 80 tahun. Karena setiap hari yang dimakan kolesterol semua. Ada. Ada yang sudah umur 80 tahun, umur organnya 40 tahun. Ada. Karena sehat walafiat. Dijaga sama dia semua. Dikontrol cara makannya semua sama dia. Ada. Apakah itu nikmat yang sangat besar? Bukan. Nikmat yang sangat besar adalah hidayah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, nikmatul hidayah ablahu minal in'ami bil akli wasyurb. Nikmat hidayah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada nikmat makan dan minum. Li'annahu kullu ya'kul. Li'annahu kullu ya'kul. Karena kata beliau, kalau urusan makan, semuanya makan. Urusan minum, semuanya minum. Hatta al-bahaim, sampai hewan-hewan ternak pun makan dan minum. Jadi kalau nikmat kita sama kita diukur dari urusan isi perut saja jamaah, ya kita tidak jauh berbeda sama al-bahaim, sama hewan ternak. Makan terus, minum ya minum terus. Tapi kata Syekh, ternyata bukan itu nikmat. Nikmat itu adalah lakinnal hidayah. Itu adalah hidayah. Kenapa? Karena laisa kullu ahadin yahtadi. Karena tidak semua orang sama Allah dikasih hidayah. Kita para jamaah yang sudah anak istrinya ya diajak ke masjid, mau diajak ke masjid, pengajian, diterapkan sunnah dalam rumahnya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur. Wallahi di luar sana banyak yang berharap dia bisa ajak istrinya, bisa ajak suaminya, bisa ajak orang tuanya untuk datang sekali saja ke masjid. Tapi mereka tidak pernah mau. Jika datang nikmat itu pada antum semua, datang nikmat itu pada kita semua, jangan sampai kita kufur nikmat. Hidayah itu mahal para jamaah sekalian, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Nah, tidak semua orang dapat hidayah. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia yang berbentuk hidayah amali ilmiah atau amaliyah, hidayah berbentuk ilmu yang bermanfaat dan berbentuk amal soleh, maka itu adalah a'dhamu min in'amihi alaihi bil akli wasyurb. Itu lebih dahsyat, lebih besar daripada nikmat urusan perut, ya. Urusan makan, harta dan lain sebagainya itu tidak ada artinya. Rasulullah SAW itu sudah tahu tadi, mau makan setengah mati, pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, amin to'am, ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Sampai air pun tidak ada. Di riwayat yang lain dia bilang adanya cuma air saja. Ini ya bukti jamaah bahwasanya kalau sudah Rasul yang sama Allah dicintai itu sampai begitu, berarti nikmat ini bukan yang kita bayangkan selama ini, bukan itu berarti.
Ada hal lain di balik ini berarti. Dan ternyata ditelaah oleh para ulama, hasilnya nikmat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man atahu Allahul khairat min ni'amihi alaihi falyasa' fi tanmiyatihi wa hifdhihi. Maka barang siapa yang sama Allah sudah dikasih nikmat ini, nikmat hidayah ini, maka bagi dia agar berusaha untuk mengembangkan hidayah ini. Berusaha menjaga hidayah ini. Berusaha menjaga nikmat ini. Fa inna dzalika barakatun ni'am. Karena sungguh nikmat itu ada keberkahannya. Dan keberkahan dari nikmat tersebut itu timbul saat sama kita dijaga dan dibesarkan nikmat ini, dirawat supaya semakin besar. Ada orang dapat hidayah jamaah tapi sama dia tidak disyukuri, dianggap remeh. Dia keluar lagi, tersesat lagi di luar sana. Sudah benar hadir pengajian, sudah berperawakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, balik lagi. Sama dia tidak dijaga, sama dia tidak dikembangkan nikmat ini. Akhirnya berkahnya pun tidak ada. Kalau sudah tidak ada berkahnya, hancur semuanya. Waliyasa'u fi istimaliha fi mahabbillahi wa maradhih. Dan juga agar selalu nikmat ini, ya nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita, dijaga agar selalu dipakai untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar seorang muslim berhati-hati. Jangan sampai kita murka padahal kita ini berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kok gini sih? Kok gitu sih? Saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu. Dia murka padahal dia di atas nikmat. Dia berharap hitung-hitungannya dapat berapa miliar, ternyata cuma berapa ratus juta dapatnya. Dia murka, subhanallah. Kok begini? Kok begitu? Kata dia. Hati-hati. Nah, Syekh di sini, falyahdharil muslim. Seorang muslim agar berhati-hati, jangan sampai dia murka atas nikmat yang Allah berikan bagi dia, karena bisa jadi itu akan menjadi sebab digulingkan sama Allah nikmatnya.